Halo, assalamualaikum, welcome back di my YouTube channel. Nah, jadi sesuai judul, di video kali ini aku bakalan bahas mengenai jamur di vagina, atau bisa juga dibilang sebagai sariawan vagina gitu. Kalau kalian ngeklik video ini, berarti kalian kayak lagi mengalami gejala yang sama seperti yang aku alami pada saat itu, atau 2 bulan yang lalu gitulah ya. Jadi kayak sekarang kita tuh kayak lebih gampang gitu kan, kalau misalnya kita kena gejala kita langsung googling ini tuh apa gitu, sama kayak aku kemarin. Tapi aku tuh kayak nggak nemu gitu loh, kayak nggak nemu cerita yang kayak gini, karena aku rasa kalau misalnya cerita dari orang yang benar-benar pernah mengalaminya tuh kayak lebih enak aja buat kita cerna informasinya kan. Nah oke, tapi sebelumnya bagi kalian yang pengen nanya-nanya ke aku soal jamur di vagina ataupun sariawan di vagina ini, kalian bisa follow Instagram aku @puputiwi, nanti aku letakkan di sini. Oke guys, langsung aja. Jadi aku tekankan di sini, aku tuh kayak bukan dokter, bukan perawat, bidan, apalagi pokoknya aku bukan dari tenaga medis dan sejenisnya itu. Aku benar-benar kayak orang biasa doang. Sebenarnya aku nggak terlalu ngerti banget soal jamur vagina atau sariawan di vagina ini, tapi aku tuh kayak ngalamin gitu loh 2 bulan yang lalu. Jadi aku di sini cerita sebagai pengalaman aku, tolong jangan dijudge. Jadi aku minta bagi kalian yang mungkin ada yang ngerti soal jamur di vagina, atau nanti penyampaian aku ada yang salah-salah, kalian bisa langsung komen di bawah ya guys ya. Nah oke, langsung aja. Jadi aku bakal ceritain dulu gejala yang aku alami pas ketika 2 bulan yang laluan gitulah ya. Jadi waktu itu awalnya itu aku tuh makan nanas guys. Aku nggak tahu ya sebenarnya ini tuh kayak berhubungan atau enggak, tapi benar-benar waktu itu kayak aku habis makan nanas, dan nanas yang aku makan itu kayak warnanya itu masih hijau gitu loh ya. So pasti dia kayak masih muda gitu, tapi aku nggak tahu kenapa nanas itu tuh manis. Padahal kalau misalnya dia tuh masih mentah atau warnanya tuh kayak warna hijau gitu, nggak yang kuning semua, nggak yang warna putih, itu biasanya kan kayak asem banget kan ya. Dan ini nanas itu tuh manis banget. Aku nggak tahu itu kayak ada disuntikin apa atau apa, aku tuh kayak nggak seujon gitu loh. Tapi kayak aku ngerasa ada sesuatu sama si nanas itu, dan bodohnya aku kayak aku makan aja karena emang dia manis kan. Aku tuh makan kayak 3 atau 4 potongan gitu, dan nanas itu tuh ukurannya nggak terlalu besar, kecil. Jadi kayak 3-4 potong itu nggak terlalu banyak lah menurut aku. Nah setelah aku makan nanas itu kayak keesokan harinya aku tuh sariawanan tuh yang parah banget gitu. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang sering sariawanan gitu guys, jadi aku jarang banget yang namanya sariawan. Pernah sih, tapi kayak sesekali doang, dan itu nggak banyak, kayak cuman 1, terus dibiarin aja, nggak perlu minum obat, yang udah langsung sembuh beberapa hari kemudian. Nah ini tuh setelah aku makan itu tuh jadi kayak sariawanan banget di mulut aku tuh, kayak banyak banget. Di sini tuh aja ada sekitar 3, belum lagi di atas, bawah, dalam, sampai di langit-langit lidah. Di bawah lidah tuh juga semuanya sariawan. Aneh banget kan. Dan aku nggak bisa makan dong, karena emang penuh banget mulut aku sama sariawan. Jadinya aku merasa curiga kan, ini kenapa aku tiba-tiba jadi sariawanan kayak gini. Terus aku ingat bahwasanya kemarin aku tuh makan sesuatu yang nggak biasanya aku makan, yaitu nanas itu. Jadi aku kayak sujon sama si nanasnya. Pas sariawan banyak itu kayak sekalian leher aku itu sakit banget. Bukan leher ya, tenggorokan. Jadi aku tuh kayak susah nelen, bahkan suara aku sampai hilang guys. Jadi kayak aku tuh serak banget lah pokoknya pada saat itu. Jadi tanpa berpikir panjang, karena emang aku punya BPJS, aku langsung ke puskesmas kan tahap pertamanya. Jadi di sana aku diperiksa sama si dokter umumnya. Jadi kayak emang situasinya lagi pandemi, dokter di puskesmas itu meriksanya nggak langsung gitu loh. Jadi kayak kita duduk di sini, si dokternya tuh dan jauh di sana. Jadi kayak dia tuh nggak clear banget saya menurut aku meriksanya. Jadi kayak dia cuma ngeliat ya buka mulutnya gitu doang. Nah terus pas diperiksa aku disuruh kayak yang bilang tadi, buka mulut yang lebar. Terus dia senterin gitu dari jaraknya jauh, terus dia lihat katanya tenggorokannya aku tuh merah banget katanya gitu kan. Terus ini tuh radang tenggorokan, makanya suara kamu tuh hilang. Terus aku bilang kayak gini, jadi dok kalau sariawan aku nih gimana ya?
Ya itu tuh kayak apa ya dia bilang waktu itu, kayak iya pengaruhnya aja sih dari si radang tenggorokannya itu, kata dia gitu. Nanti kalau misalnya radang tenggorokannya udah sembuh, sariawannya juga ngikutin sembuh kok, kata si dokternya. Nah jadi setelah itu aku dikasih obat, terus aku minum lah si obat ini. Aku lupa sih waktu itu obatnya apa, kayaknya itu tuh kayak ada antibiotik, terus vitamin C, terus kayak ada obat jamur juga, tapi aku lupa, aku nggak mau tahuin waktu itu nama obatnya apa. Aku minum si obat ini dan radang tenggorokannya itu sembuh. Oh ya, satu lagi aku disuruh kumur pakai air hangat dikasih garam gitu guys. Jadi kayak dikumurin aja gitu, tapi sampai tenggorokan gitu loh, tapi nggak ditelan terus dikeluarin. Nah jadi setelah aku sampai rumah, aku jalanin atau aku lakuin apa yang dibilang sama dokternya, terus obatnya juga aku minum dan radang tenggorokan aku tuh sembuh. Tapi nggak dengan sariawannya, jadi sariawanku tuh bener-bener nggak sembuh guys sama sekali. Tapi suara aku waktu itu kayak udah lumayan agak pulih lah ya. Terus minggu kedua aku datang lagi kan ke puskesmas ya, dok ini kenapa sariawanku nggak sembuh juga. Nah jadi yang anehnya lagi, selain sariawannya tuh nggak sembuh, jadinya tuh muncul luka di dalam vagina, kayak lebih tepatnya itu, mohon maaf ya kalau misalnya ini agak aneh, jadi lebih tepatnya itu kayak di samping lubang pipisnya kita. Jadi pas pipis tuh nyeri banget. Aku aja kayak sampai mau nangis gitu kalau misalnya mau pipis. Jadi itu nyeri banget pokoknya. Jadi aku kayak langsung, ini kenapa gitu kan ya. Aku langsung ke puskesmas lagi kan. Terus aku kasih tahu dokternya, dok ini yang kemarin, yang minggu kemarin aku datang dan sembuh dong dok, ini radang tenggorokannya, tapi sariawan di sini tuh nggak sembuh sama sekali. Nah terus dok, yang anehnya lagi, kenapa di vagina aku tuh kayak ada luka gitu kan dok. Jadi lukanya itu bener-bener kayak sariawan guys, jadi dia tuh merah dan tengahnya tuh kayak ada putih-putihnya gitu, bener-bener kayak si sariawan yang ada di mulut gitu. Jadi dokternya tuh waktu itu nggak periksa, terus dianya cuman lihat, cuman minta deskripsiin aja sih bentuk luka yang di vagina itu. Aku ceritain kan dia tuh bener-bener mirip sariawan dok, aku bilang kayak gitu. Dan itu kayak merah, terus tengah-tengahnya tuh kayak ada putih-putihnya. Terus dokternya, oke, ini saya kasih obat dulu karena emang belum diobati, tapi nanti kalau misalnya nggak sembuh, minggu depan kamu kemari lagi dan aku bakal merujuk ke dokter spesialis kulit dan penyakit kelamin, kata dia kayak gitu. Oke, aku pulang dan aku minum obatnya benar-benar sampai habis. Terus sampai rumah aku dianjurin sama orang rumah buat cebokin pakai rebusan air daun sirih gitu. Aku lakuin lah, pokoknya setiap cebok aku pakai rebusan air daun sirih yang alami ya, bukan yang sabun-sabunan itu. Oh ya, not ya, aku benar-benar nggak pernah pakai sabun-sabunan sirih atau apalah segala macam sabun yang untuk membersihkan vagina itu, sama sekali aku nggak pernah pakai guys. Oke, setelah aku minum dan itu sama sekali nggak membantu. Sariawan di mulut dan sariawan di vagina itu bener-bener nggak ada perkembangan gitu loh. Bener-bener ya udah kayak gitu aja. Walaupun juga aku udah cebokan pakai air daun sirih itu kayak nggak berpengaruh sama sekali. Dan aku rasa bener-bener sangat-sangat tersiksa kan, karena emang sakit banget kalau misalnya pipis, karena emang dia benar-benar tepat di samping lubang pipis kita. Jadi pipis kita tuh kayak airnya tajam gitu mungkin ya. Jadi kayak pas pipis tuh benar-benar nyeri banget dan itu sangat-sangat mengganggu. Dan setelah itu aku kayak langsung kayak khawatir, kayak penasaran ini tuh apa gitu kan ya. Jadi aku searching, googling lah gitu istilahnya. Waktu itu aku belum ngenalin yang namanya jamur vagina ataupun sariawan di vagina. Aku nggak tahu kalau misalnya di vagina pun bisa gitu sariawanan. Nah jadi waktu itu aku tuh buat kata kuncinya itu bener-bener kayak yang luka di vagina. Terus muncullah beberapa artikel dan dibilang bahwasanya luka di vagina itu bisa terjadi karena penyakit menular kelamin atau kayak infeksi jamur, infeksi virus atau bakteri, dan bisa juga karena sariawan di vagina, kata dia gitu sih. Jadi aku kayak, oh ternyata di vagina juga bisa sariawan ya. Jadi tuh kayak
apa ya, kayak nyambung banget sama yang aku alami sariawanan parah di mulut gitu kan. Jadi kayak aku ngerasa apa ya sih ini kayak ada hubungannya gitu kan. Nah terus aku langsung datang lagi ke puskesmas karena udah ini kayak minggu ketiga gitu. Aku datang terus aku langsung bilang, dok bener-bener aku nggak sanggup, ini tuh nyeri banget kalau misalnya pipis, duduk aja aku kayak agak aneh gitu, bener-bener nggak nyaman. Jadi aku minta dirujuk, dokter langsung rujuk aku ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi berhubung aku tinggal di Binjai di Sumatera Utara, jadi bener-bener dokter itu tuh kayak satu-satunya gitu loh, dokter spesialis kulit dan kelamin yang aku tahu lah ya. Maaf kalau misalnya salah. Jadi itu tuh dokternya perempuan, dokter Linda. Jadi aku nggak pertama kalinya sih berobat ke sini, dulu waktu aku kena mastitis, jadi aku kena jamur payudara, aku pernah juga berobat sama dokter ini dan sembuh. Makanya pas aku dirujuk kayak aku excited banget. Oke, aku kenal banget sama dokter ini, jadi insya Allah dokter ini bakalan bisa nyembuhin penyakitnya aku gitu. Jadi pergilah aku ke rumah sakit itu, dan kebetulan prakteknya si dokter ini juga seminggu sekali, jadi cuman setiap hari Rabu, dan itu jam 3 sampai jam 6 sore kalau nggak salah. Nah oke, setelah aku kesana, datang aku ke yang pertama kalinya kan ke sana. Terus dokternya minta aku ceritain keluhan aku. Terus aku bilang aja kan, dok ini aku punya sariawan di mulut, aku bilang gitu kan. Dan sariawannya tuh banyak, dok ini parah banget. Terus dokternya minta aku tunjukin salah satunya. Aku bilangnya di sini waktu itu benar-benar sariawanan di sini. Terus oke, terus dan anehnya dok kenapa di vagina aku juga ada sariawan gitu. Oh iya, kata dokternya iya. Aku nggak tahu sih dok sebenarnya ini ada pengaruhnya atau enggak sama sariawan di bibir. Tapi kayak mereka tuh datangnya itu bersamaan gitu. Kayak apa bentuknya, kata si dokternya gitu. Jadi ya bener-bener kayak sariawan dok. Jadi dia tuh luka dan merah, tengah-tengahnya tuh kayak ada bagian putih-putihnya gitu. Nah terus aku diperiksa sama si dokternya, sama si perawatnya, terus dilihat, oh kayak gini kata dokternya gitu kan. Nah terus yang anehnya, jadi aku tanyakan, jadi dok ini aku kenapa ya, aku bilang gitu. Dokternya itu nggak jawab sama sekali guys. Ya ampun, ngeselin kan. Tapi karena aku ya emang butuh dia gitu, jadi ya udahlah aku diem aja jadinya. Nggak apa-apa, paling dia kayak gitu doang. Ya udah nih kita obatin dulu, kata dia gitu. Terus aku bakal kasih tahu guys nama obatnya. Jadi aku sempat foto gitu, aku dikasih 3 obat sama dia. Nanti aku tekan sini lah, aku sempat foto. Yang pertama tuh aku dikasih itraconazole. Jadi kalau misalnya ada zule-zulenya ini, aku yakin banget ini tuh obat jamur. Terus aku dikasih diclofenac sodium, ini tuh kayak sejenis obat anti nyeri gitu. Nah terus aku dikasih ciprofloxacin, jadi ini tuh kayak antibiotik gitu kan. Nah, terus aku dikasih salep. Jadi ini guys salepnya, bagi kalian yang nanya. Jadi salepnya tuh bener-bener nggak ada namanya, nggak ada mereknya, nggak ada ingredients dan kegunaannya. Yang bener-bener salep kayak gini. Ini biasanya kayak gini tuh kayak salep racikan dokter gitu kan. Nah aku mau kasih tahu bentukannya. Bentukannya itu kayak gini. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak salep, tapi salepnya tuh kayak ada minyak-minyaknya gitu guys. Jadi kayak sedikit berminyak, dan dia kayak bisa jadi kayak pelumas gitu loh. Bisa lihat nggak sih? Pokoknya nah kayak gini salepnya. Ini tuh kayak warnanya tuh bening. Nah jadi kok diolesin tuh kayak berminyak aja gitu ya. Ini tuh kayak salep pertama yang aku dapat dari dia. Terus kata dokternya tuh gini, nanti bukan dokter sih, pas ngambil obat apotekernya ya. Terus dia bilang gini, kak ini obatnya dulu ya. Obatnya itu kayak ada yang nggak bisa diminum bersamaan gitu loh. Jadi antara ciprofloxacin sama itraconazole, ya bener nggak sih? Itraconazole itu tuh kayak nggak bisa diminum bersamaan gitu. Jadi kayak harus ada selang waktu 2 jam baru bisa diminum. Misalnya sekarang aku minum itraconazole sama diclofenac sodium, 2 jam selanjutnya baru aku bisa minum yang cipro, yang antibiotik tadi. Nah terus kak ini salepnya itu diolesin di bagian yang
luka atau si jamurnya tadi gitu kan ya. Tapi ngolesnya itu nggak boleh yang tebel-tebel kak, jadi tipis-tipis aja. Terus aku tanya dong nih, ngolesinnya berapa kali? Jadi kayak sehari 2 atau 3 kali aja sih kak. Jadi dalam keadaan kita bersih, kayak setelah mandi gitulah ya, baru diolesin si salepnya ini. Oke, aku bilang kayak gitu. Nah terus oh ya, aku mau kasih tahu, jadi obatnya itu dokternya ngasihnya itu nggak banyak dosisnya gitu. Jadi kayak cukup buat 3 hari kalau nggak salah. Iya 3 hari lah, nggak lebih dari 3 hari. Nah terus setelah aku olesin gitu kan ya si obatnya ini, dan kayak sempet ada kurangnya gitu loh. Jadi pas aku olesin nggak nyeri lagi, dan kayak udah mau sembuh gitu aku rasa. Nah jadi aku senang gitu kan, oke ini kayaknya bener-bener cocok banget sama si dokter ini, dan obatnya tuh bener-bener manjur gitu. Tapi guys, salahnya waktu itu kayak aku diajak sama keluarga buat mandi ke pemandian gitu guys. Aku dipaksa buat mandi padahal aku nggak mau. Dan pulang dari situ itu tuh nyeri banget lukanya, sariawan di vaginanya tuh nyeri banget. Dan terus aku tuh kayak jadinya tuh kayak ngeradang gitu loh lukanya. Jadi kayak badanku tuh panas dingin. Oh my god, itu kayak waduh sakit banget pokoknya. Oh ya, aku mau ngasih info. Jadi setelah itu aku tuh kayak bingung juga kan, sariawan di mulutku juga nggak sembuh-sembuh. Aku bener-bener nggak nafsu makan lagi. Nah terus sempet juga waktu itu mataku tuh merah guys. Jadi aku tuh kayak kepikiran banget, ini tuh sakit apa, kenapa mulutku penuh sariawan, vagina sariawan, terus sampai mataku merah. Sampai aku searching terus dan searching, aku nemu satu artikel yang mana aku khawatir banget kayak gejala dari penyakit itu tuh kayak sama banget sama yang aku alami, sampai akunya tuh sampai nangis gitu guys. Jadi aku tuh nemu yang namanya penyakit sejargan syndrome gitu. Jadi itu kayak salah satu penyakit autoimun yang buat mulut tuh kering, vagina kering, dan mata kering, karena memang mataku waktu itu merah gitu kan ya. Ya ampun, penyakit autoimun tuh belum ada obatnya sama sekali, dan kayak apa ya, dia tuh nggak bisa disembuhin. Jadi seumur hidup kita tuh kayak butuh perawatan dan butuh obat gitu. Aku udah sempet ya Allah, aku nangis jadi-jadinya ke suami. Aku takut banget kena sakit itu kan. Nah terus ternyata mata merahnya aku tuh karena aku kebanyakan main HP dan nonton TV guys. Jadi mata merahnya itu sembuh. Terus sariawan di mulutnya itu aku sembuh setelah aku direkomendasiin juga sama keluarga buat ngobatinnya itu pakai getah daun jara. Jadi guys, aku mau informasiin ke kalian, kalau misalnya kalian lagi ngalamin sariawan di mulut yang lagi parah-parahnya banget, kalian langsung tempelin aja getah daun jara. Tahu kan daun jara yang biasa buat ngobati perutnya si bayi kalau misalnya lagi kembung atau lagi demam gitu. Nah ternyata getahnya itu manjur banget buat ngobatin sariawan guys. Jadi obat dokter sekalipun menurut aku tuh kalah sama getahnya si daun jarak ini. Oke, balik lagi ke sariawan di vaginanya aku. Karena nggak sembuh, Rabu kedepannya aku datang lagi kan ke dokter spesialis kulit itu. Aku bilang, dok ini kenapa nggak sembuh ya, aku bilang gitu. Terus aku ceritain juga sebenarnya kemarin tuh kayak sempat sembuh juga dok, tapi kayak aku mandi ke pemandian jadinya dia kayak mungkin kayak ngeradang lagi atau gimana. Terus dokternya, oh gitu ya, oke kita ulang lagi ya obatnya, kata si dokternya gitu. Jadi aku dikasih obatnya yang sama gitu, itraconazole-nya tadi, sama apa ya, satu lagi beda sih, cuman aku lupa waktu itu nama obatnya apa. Terus aku dikasih salep, dan salepnya itu beda dari salep yang pertama. Jadi ini guys, salep yang kedua. Jadi salep yang kedua ini teksturnya itu kayak lebih creamy gitu. Nah kayak gini. Jadi yang tadi warnanya bening, yang ini bener-bener putih banget. Tempatnya tuh sama kayak gini, bener-bener nggak ada merek. Dan ini tuh kayak salep racikan dokter sih menurut aku. Nah untuk tekstur salepnya tuh kayak gini. Jadi dia tuh nggak minyakan kayak tadi, bener-bener nggak minyakan. Dia tuh bener-bener kayak apa ya, kayak lotion doang gitu. Nah ini terus sama kayak tadi. Jadi ngolesinnya itu bener-bener gak boleh yang tebel gitu, jadi tipis aja. Oke, pulanglah aku minum si obatnya, terus aku olesin juga sih.
salep yang ini ternyata bener-bener nggak membantu. Jadi sariawannya itu malah berpindah-pindah gitu loh. Jadi yang tadinya kayak deket lubang pipis terus pindah ke atas lagi, pindah ke atasnya lagi, dan dia makin banyak. Oh my god, itu kayak bener-bener apa ya, wah bener-bener sakit banget lah, nyeri banget kalau misalnya lagi pipis. Terus untuk yang ketiga kalinya, rabu depannya aku datang lagi kan ke dokter itu. Terus dokternya kayak gini, ngeliat aku, kamu yang kemarin-kemarin datang kan? Iya dok, ini aku tuh udah yang ketiga kalinya datang ke sini. Belum sembuh juga, dokternya nanya gitu kan. Belum dok, nggak tahu ini jadinya kayak lebih parah gitu. Oh ya, aku lupa kasih tau, kalau misalnya yang kedua aku datang ke dokter itu tuh bener-bener nggak dilihat lagi sama dia kondisinya guys. Jadi pas yang ketiga dokternya itu kayak, emang bener-bener nggak ada ini perkembangannya, nggak ada dok, jadinya dia tuh kayak makin banyak gitu. Oh iya, kata dia gitu kan. Terus dia minta aku baring, diperiksa lagi si jamur atau sariawan di vaginanya tadi. Terus dokternya bilang gini, aduh ini kalau misalnya kamu nggak sembuh-sembuh, kamu bakalan saya rujuk lagi, katanya gitu. Oh my god, dirujuk kemana dok? Aku bilang kayak gitu kan, ke Pirngadi atau ke Adam Malik Medan, katanya gitu. Kalau misalnya kalian Sumatera Utara, tinggal di daerah Sumatera Utara, kan udah pasti tahu lah ya kalau misalnya rumah sakit Pirngadi ataupun Adam Malik Medan tuh bener-bener rumah sakit yang paling besar gitu di kota Medan. Jadi aku gitu, jadi takut gitu kan. Jadi kayak dokternya kayak ngira aku atau apa ya, kayak ngira aku bener-bener sakit yang aneh gitu kan jadinya. Terus kutanya lagi kan, jadi dok di sana tuh aku bakalan dirujuk ke dokter mana ya? Aku bilang gitu, sama ke dokter spesialis kulit dan kelamin juga, kata dia gitu. Cuman kalau misalnya di sana itu kamu bakal diambil sampelnya dari luka ya ini, kayak di biopsi gitu loh, kayak di cek di laboratorium, kamu tuh sakit apa, kata dia gitu. Terus aku diem, aku nanya kan, emangnya aku nih sakit apa ya dok? Aku bilang gitu. Dokternya bilang jamur sih ini, kalau menurut saya jamur, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh, kata dia gitu. Iya ya dok, aku juga nggak tahu, kamu cebokannya bersih kan, kata dia kayak gitu kan. Bersih dok, cuman nggak tahu ini kenapa nggak sembuh juga ya, aku bilang gitu. Terus kata dokternya, oke deh, ini saya kasih kamu obat sekali lagi, tapi kalau misalnya ini kamu nggak sembuh juga, bener kamu akan saya rujuk ya, kata dia gitu. Oh my god, aku bener-bener takut banget kan dirujuk. Terus aku bilang, dok itu salep yang pertama lumayan bagus loh, aku bilang kayak gitu kan, karena aku ngerasa salep yang pertama itu bener-bener yang membantu aku daripada salep yang kedua, karena yang pertama tuh teksturnya bener-bener kayak minyak kan, jadi kayak licin aja dia gitu. Terus oh iya, kata dia gitu, iya dok, kayak aku minta yang salep yang pertama lagi deh dok, aku bilang kayak gitu kan. Terus dikasih lah resepnya itu, aku ngambil obatnya kan ke bagian apotekernya gitu kan. Ternyata pas di apotekernya aku dikasih salep yang kedua lagi. Nah jadi salep kedua aku ini dua, malah salep yang pertamanya ini cuman ini. Iya aku dikasih salep yang kayak gini lagi, cuman aku kayak nggak bisa protes gitu kan ya, masa aku protes ke apoteker sih, kata. Padahal tadi aku di dokternya aku tuh udah ngomong, tapi aku ya udahlah mau dikasih apa aja, karena waktu itu kebetulan ininya tuh masih ada sebenarnya di rumah, masih separuh lagi tuh. Nah terus aku minum lah obatnya lagi kan sampai habis, terus aku olesin lagi salepnya itu. Nah terus kayak yang di sariawan di deket lubang pipis itu sembuh. Terus kayak dia tuh berpindah gitu loh, jadinya yang di atas tuh makin banyak, terus ada lagi yang di bagian lainnya gitu. Nah terus aku kayak, suami aku bilang, nanti kalau misalnya nggak baik juga kita kesana lagi. Akunya bilang enggak lah, aku nggak mau dirujuk sampai ke Pirngadi atau ada Malik sana, nanti mereka ngomongnya aku tuh sakit aneh-aneh kan, males jadinya gitu. Aku minum obatnya sampai habis, ternyata nggak sembuh juga, tapi aku kayak nggak mau dirujuk gitu. Jadi aku karena salepnya tadi itu masih banyak. Yang pertama aku minta olesin aja, sama pokoknya aku olesinnya minta bantuan suami aku, karena ngolesin sendiri itu kurang rata dan kita kurang ngerti gitu kan bagian mana aja yang luka. Jadi aku minta bantuan sama suami buat ngolesinnya. Terus sampai si salepnya ini habis, dan itu kayak pelan-pelan ternyata ada perubahan. Nah setelah ini habis aku bingung kan, aku nggak mau ke dokter itu lagi, dan aku bilang ke suami
ya udah nggak apa-apa, olesin aja salep yang ini gitu. Nah ternyata guys sembuh dong, alhamdulillah. Aku sampai sujud syukur pas sembuh. Pas sarapan di vagina aku tuh bener-bener nggak kerasa nyeri lagi, bahkan aku pipis udah nggak nyeri sama sekali. Aku bener-bener bersyukur banget, ya ampun. Aku nggak sampai ke Pirngadi ataupun ada balik ke sana buat dirujuk, karena bener-bener waktu itu aku tuh takut banget buat dirujuk ke sana. Nah jadi guys, kalau misalnya kalian lagi ngalamin hal yang kayak aku, kayak luka di vagina, terus kalian bingung ini sakit apa, jadi aku bakal kasih tahu. Jadi luka di vagina atau sariawan di vagina itu bisa terjadi karena beberapa hal. Itu bisa, yang pertama bisa terjadi karena penyakit menular seksual, itu bisa kayak herpes ataupun kayak sipilis gitu. Terus yang kedua bisa terjadi karena infeksi jamur kayak yang aku alamin. Nah terus bisa juga karena infeksi virus, infeksi bakteri, bisa jadi karena peradangan. Terus kayak kebiasaan menggaruk, bagi kalian yang mungkin vaginanya itu gatel, sering garuk, bisa jadi itu infeksi gitu. Nah bisa jadi karena reaksi obat ataupun reaksi kulit. Oke, jadi saran aku mau kasih tips bagi kalian yang ngalamin sariawan di vagina kayak gini. Kalian harus menjaga kebersihan daerah vagina kalian. Menurut aku sih kalau misalnya pakai sabun-sabunan itu tuh nggak perlu, karena aku pernah baca artikel bahwasanya kayak vagina kita itu bisa memproduksi sendiri gitu loh untuk kebersihan daerah keintimannya kita gitu. Nah terus aku juga pernah baca artikel juga bahwasanya vagina yang sehat itu ya dia emang nggak wangi gitu, emang dia tuh kayak berbau gitu, jadi itu it's okay, no problem. Terus aku mau kasih info juga ke kalian, pokoknya kalian rajin untuk mencukur bulu kemaluan, karena itu tuh berpengaruh. Jadi kalau misalnya kita cebok, dia tuh nggak basah gitu, jadi dia lebih cepat kering. Nah terus yang keempat, kalian juga harus rajin mengganti celana dalamnya kalian, jadi dia tuh biar nggak lembab, karena celana dalam yang lembab itu kayak menyebabkan jamur banget kan. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku kena jamur karena itu gitu, karena aku sering habis cebokan terus celana dalam aku tuh lembab dan aku nggak ganti. Jadi sekarang aku lebih sering banget untuk mengganti celana dalamnya aku. Nah terus langkah yang selanjutnya, sesekali kalian boleh cebokan pakai air dan sirih, tapi kayak nggak boleh terlalu sering gitu. Nah untuk tips yang selanjutnya juga, banyakin minum air putih guys, biar nggak kena infeksi jamur ataupun infeksi saluran kemih. Nah oke, jadi sekian aja informasi dari aku atau cerita pengalamannya aku kena sariawan di vagina atau jamur di vagina. Semoga ini bermanfaat ya guys, dan kalian bisa ambil baiknya buang buruknya. Kalau misalnya aku ada salah-salah kata, kalian misalnya komen di bagian bawah kolom komentar. Bagi kalian yang mungkin ngerti masalah jamur di vagina atau sariawan vagina dan penyampaian aku tadi ada yang salah, kan boleh koreksi banget di bagian komen juga. Oke, sekian aja video aku kali ini, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.